Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadidah, NIM 200901502068, kelas D. Jadi, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang perbedaan kas dan setara kas, piutang, aset tetap, dan aset lainnya. Materi pertama yaitu perbedaan kas dan setara kas. Perbedaan kas dan setara kas. Pengertian kas tersendiri yaitu kas adalah harga atau aset berupa uang tunai sehingga merupakan harta yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset bank adalah saldo rekening giro atau rekening koran yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Sedangkan setara kas adalah menurut SAK ETAP adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Karena tingkat likuiditasnya hampir menyamai kas, maka disebut setara. Selanjutnya, piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debit yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntunan terhadap pikiran lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu menunjukkan tuntunan-tuntunan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Jenis-jenis piutang terbagi atas 3: piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi penyelenggara di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal, sepanjang wesel tagih diperkirakan akan terganti dalam setahun. Selanjutnya, piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan untuk tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dan yang terakhir, aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap. PSAK 16. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak bermaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusunan aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki masa manfaat. Penyusunan aset tetap. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengolokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Perlakuan perpajakan sewa dengan hak opsi. Bagi lessor penghasilan kena pajak, pembayaran sewa dikurangi, angsuran pokok tidak berhak melakukan penyusulan aset yang disewakan dengan hak opsi. Jika masa sewa lebih pendek dari yang telah ditentukan sebelumnya, DJP melakukan koreksi atas penghasilan lessor kerugian karena piutang tidak dapat ditagih dibebankan pada cadangan piutang tak tertagih. Bagi lessee, selama masa sewa, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Dasar penyusutan adalah nilai sisa. Pembayaran sewa dapat mengurangi penghasilan bruto lessee. Memenuhi ketentuan kapital lessee, masa sewa lebih pendek dari masa yang ditentukan. DJP melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa.
Leses tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa yang dibayarkan. Sekian dari pembahasan PPT yang saya tampilkan. Mohon lebihnya kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.